Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penawaran agregat. Untuk memenuhi tugas, Bapak Ahmad Rizani dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Indita Indriana Sinaga, Nova Sitorus, Wirayutha Yahma MP, Rambu Anarti, Calvin Johannes DM, dan Siti Mariani Sinaga. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurva AS atau agregat supply. Agregat supply yang sering disingkat dengan AS adalah suatu teori atau pendapat yang berkaitan dengan jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan atau firms pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kurva AS atau kurva agregat supply atau kurva penawaran agregat adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output pendapatan nasional yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek, maka hubungan penawaran agregat penting untuk dibedakan antara kurva penawaran agregat jangka panjang, long run agregat supply atau LRAS, dan kurva penawaran agregat jangka pendek, short run agregat supply atau SRAS. 1. Kurva AS atau agregat supply menurut teori klasik. Gagasan atau pandangan kaum klasik yang sangat penting adalah yang menyatakan bahwa tingkat output dengan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment, dan keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh atau equilibrium with full employment itu hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas atau free operation of market mechanism. Berdasarkan teori ekonomi klasik, maka perekonomian ditentukan oleh A. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian, buka kurung C sama dengan kapital. B. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian atau L sama dengan labor. C. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang akan digunakan, buka kurung Q sama dengan kuantiti. Tingkat teknologi yang digunakan, buka kurung T sama dengan teknologi. Pada intinya, model makroekonomi dari kaum klasik memiliki beberapa implikasi yang penting, yaitu A. Kesempatan kerja penuh selalu terwujud. B. Pergeseran permintaan agregat atau agregat demand atau ID hanya akan mempengaruhi tingkat harga P, tetapi tidak mempengaruhi tingkat output real keseimbangan Y, dan kesempatan kerja dalam perekonomian. C. Penawaran merupakan faktor bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut kaum klasik, stagnasi ekonomi yang terjadi merupakan akibat dari kegagalan atau ketidakmampuan di dalam meningkatkan atau mengembangkan input-input tersebut. D. Inflasi yang terjadi akibat ketidakmampuan bank sentral. Menurut kaum klasik, inflasi dalam perekonomian timbul sebagai akibat kegagalan dari pemerintah atau bank sentral untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. 2. Kurva AS atau agregat supply menurut teori Keynes. Salah satu pendapat yang sangat penting dari Keynes adalah yang mengatakan bahwa perekonomian swasta pada dasarnya adalah tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Keynes menciptakan suatu teori yang bersifat terpadu tentang uang, output, kesempatan kerja, dan harga-harga. Sebagai kebalikan dari teori klasik, Keynes mengemukakan teori yang dikenal dengan two-world system, di mana output, real, dan kesempatan kerja ditentukan oleh tingkat upah dan tingkat bunga. Sementara jumlah uang beredar hanya menentukan tingkat harga. Secara grafik, pandangan kaum klasik dan Keynes tentang penawaran agregat dapat digambarkan sebagai berikut. Para produsen menawarkan berapapun yang diminta pada tingkat harga yang berlaku. Kurva penawaran agregat jangka pendek dalam kurung short run agregat T supply curve
Carve atau SRAS. Menurut Keynes, hanya akan bergeser secara perlahan apabila suatu perekonomian berada di luar tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment). Pergeseran yang lamban dari kurva penawaran agregat jangka pendek menurut Keynes terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan upah dan harga yang lamban. Menurut model Keynes, kalau jumlah pengangguran besar (berada di atas natural rate) akan menyebabkan atau mendorong penyesuaian yang sangat lambat di dalam upah relatif terhadap harga-harga. Hal yang sama terjadi apabila jumlah pengangguran berada di bawah tingkat alamiah, di mana tekanan bagi upah untuk meningkatkan lebih cepat kecil sekali. Slide ke-8. Kurva AS atau agregat supply menurut teori klasik baru dan Keynesian baru. 1. Kurva AS atau agregat supply menurut teori klasik baru. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang penawaran agregat dari aliran klasik baru. Di antaranya yang pertama ialah A.W. Phillips dan yang kedua ada Robert Lucas. A.W. Phillips 18 November 1914 sampai 4 Maret 1975. Nama lengkapnya adalah Albert William Hosego Phillips, yang merupakan seorang ilmuwan ekonomi asal Islandia Baru. Kurva Phillips tentang penawaran agregat menggambarkan ciri perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Yang kedua ada Robert Lucas 15 September 1937. Nama lengkapnya adalah Robert Emerson Lucas Jr., yang merupakan ilmuwan ekonomi asal Amerika Serikat. Kurva penawaran agregat yang dianalisis dalam teori makroekonomi pada saat ini selalu dikaitkan kepada analisisnya dalam tulisannya The Role of Monetary Policy dalam The American Economic Review, Maret 1968. Teori penawaran agregat dari Lucas berdasarkan kepada hubungan di antara tingkat upah dengan tingkat kesempatan kerja yang merupakan pengembangan dari teori Phillips dan berdasarkan sifat hubungan di antara tingkat harga dengan pendapatan nasional real. Hubungan tersebut menggambarkan kurva penawaran agregat dalam perekonomian hingga saat ini. Dikarenakan analisis Lucas yang berdasarkan aliran klasik baru yang lebih mendalam terkait dengan teorinya tentang penawaran agregat. Lanjut ke slide yang ke-9. Kurva AS atau agregat supply menurut teori Keynesian baru. Menurut golongan Keynesian baru, upah di dalam pasaran ditentukan secara kontrak di antara pekerja dan majikan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan perkataan lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian di antara tenaga kerja dan majikan. Pengurangan permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal dan sebaliknya. Pertambahan permintaan tenaga kerja tidak akan secara tepat menaikkan upah nominal. Di sini saya akan menjelaskan kurva pendekatan golongan Keynes baru dalam bentuk kurva penawaran agregat atau agregat supply. Grafik di bawah ini juga menggambarkan permintaan tenaga kerja pada berbagai tingkat harga dan penawaran tenaga kerja apabila para pekerja mempunyai ekspektasi bahwa tingkat harga yang berlaku adalah PO. Pada mulanya dimisalkan
permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh kurva ND atau PO, yaitu kurva permintaan yang akan berlaku apabila tingkat harga adalah PO. Dengan demikian, keseimbangan pasar tenaga kerja dicapai di titik EO. Dan berdasarkan pada keseimbangan, mungkin ini ada slide yang belum cukup untuk dijelaskan, jadi saya akan menjelaskan sebagian. Jadi berdasarkan kepada keseimbangan ini, perjanjian kerja di antara pekerja dengan majikan akan menetapkan tingkat upah WO. Menurut bilangan Keynes baru, tingkat upah ini relatif stabil dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan harga barang selama kontrak perjanjian kerja masih berlaku. Pada keseimbangan ini, tenaga kerja yang digunakan adalah nomor 31. Apabila berlaku kenaikan harga PO menjadi P1, akan berlaku pergeseran ke atas kurva permintaan tenaga kerja, yaitu menjadi ND atau PI. Tanpa perubahan dalam tingkat upah, keseimbangan keseimbangan pasar tenaga kerja dicapai di titik S1. Jadi sebagai akibat N1, tenaga kerja akan digunakan dalam perekonomian dan akan meningkatkan produksi nasional real menjadi Y1. Grafik dari golongan Keynes baru dapat digambarkan sebagai yang di atas ini. Perbedaan kurva AX aliran klasik baru dengan golongan Keynes baru. Untuk menunjukkan pembentukan kurva penawaran agregat golongan klasik baru akan menggunakan pendekatan seperti yang digunakan dalam menerangkan grafik di bawah ini. Kenaikan harga dari PO menjadi PI menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser menjadi ND P1 dan keseimbangan di pasar tenaga kerja bergeser titik D yang menggambarkan tingkat upah nominal meningkat menjadi WI dan kecepatan kerja menjadi N3. Berdasarkan kepada keseimbangan ini, maka produksi nasional real meningkat menjadi Y3 dan hubungan di antara tingkat harga P1 dengan pendapatan nasional real 3 ditunjukkan oleh titik D pada grafik bagian D. Sekarang perhatikan keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila harga turun dari PO menjadi P2, permintaan tenaga kerja akan menjadi N2 atau P2. Tommy Soeharto dan keseimbangan di pasaran tenaga kerja dicapai di titik E. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.